Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Oktavia, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan contoh praktik teknik dasar konseling. Saya di sini sebagai konselor dan ada teman saya yang menjadi konseling. Halo, saya Erisa Libria yang akan membantu Fatika melakukan praktik teknik dasar konseling. Di sini saya sebagai konseli. Assalamualaikum Bu Fatika, selamat sore. Waalaikumsalam, Mia. Selamat sore. Silahkan duduk dengan nyaman ya. Iya Bu, sudah nyaman kok. Baiklah, Mia, bagaimana kabarnya? Udah lama ya nggak melakukan sesi konseling dengan Ibu. Mia merasa gerah atau kepanasan nggak hari-hari ini? Kalau iya, sama dengan Ibu. Di Semarang itu juga panas sekali. Bagaimana dengan di rumah Mia? Terima kasih Bu, Alhamdulillah kabar Mia baik. Iya, di Bergas juga kok Bu. Akhir-akhir ini cuacanya panas banget. Begitu. Terakhir sesi konseling dengan Ibu kayaknya semester lalu ya Bu, waktu mau kenaikan kelas. Alhamdulillah ya, jika kabarnya Mia baik. Sepertinya betul Mia terakhir sesi konseling dengan Ibu itu semester lalu. Mia ke ruang BK diantar sama Ajeng ya? Iya Bu, saya diantar sama Ajeng waktu ke ruang BK. Emang kita tuh lengket kayak perangko Bu. Iya, Mia, Ibu begitu hafal dengan kalian berdua, selalu bersama kemanapun. Iya Bu. Bagaimana Mia di sekolahan, kegiatan belajarnya lancar bukan? Apa ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Ada Bu Fatika, karena itu saya mau melakukan konseling dengan Ibu dan sudah membuat janji dengan Ibu sebelumnya. Tapi bagaimana ya Bu? Saya bingung ngomongnya. Mia tentunya tahu kan sesi konseling dengan Ibu itu dibuat nyaman saja, rileks saja Mia. Jangan khawatir, Ibu nggak akan galak kok. Anggap Ibu ini teman akrab Mia, begitu. Seperti kamu dengan Ajeng gitu. Iya Bu, sebenarnya saya sudah cukup rileks juga dan nyaman kok tentu saja. Tapi Bu, saya itu agak ragu karena pengalaman di bulan yang lalu ketika saya menceritakan masalah dan keluh kesah saya ke teman, dia malah membicarakannya ke teman-teman yang lain. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk menjaga rahasia cerita saya. Oh, jadi Mia mengalami kebocoran informasi, begitu ya? Betul, Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Padahal saya kan sudah meminta teman saya untuk menjaga rahasia. Jadi ketika datang ke ruang BK ini, untuk jujur bercerita, saya agak takut, Bu. Takut jika terjadi lagi seperti hal yang kemarin itu. Ya Mia, Ibu begitu paham dengan apa yang dirasakan oleh Mia. Memang kurang nyaman jika kita pernah mengalami kebocoran informasi ketika bercerita dengan orang lain, entah itu teman, keluarga, begitu. Iya, Bu. Saya jadi sering was-was jika mau mengungkapkan sesuatu. Takut jika malah jadi bahan pembicaraan yang tidak baik gitu, Bu. Baiklah Mia, sebenarnya begini Mia, menurut Ibu dalam sesi konseling ini tuh terdapat asas kerahasiaan di mana Ibu selaku konselor akan merahasiakan masalah yang disampaikan oleh Mia ataupun seluruh cerita yang disampaikan oleh Mia. Jadi Mia tenang saja, Ibu nggak bakal membocorkan bahkan menyebarkan apa yang diungkapkan oleh Mia selama sesi konseling. Mulut Ibu akan Ibu tutup rapat-rapat. Nah, kalau begitu Mia, mari kita bicarakan bersama masalah atau kegelisahan yang sedang kamu alami. Nanti kita cari solusi serta jalan keluarnya bersama-sama ya.
Sebenarnya, Bu, saya sedang mengalami beberapa masalah. Mungkin terlihat sepele, tapi ini akan mempengaruhi masa depan saya, Bu. Semoga dengan konseling ini, Ibu dapat membantu saya menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Baiklah Mia. Namun perlu diingat bahwa Ibu di sini itu sebagai konselor tidak dapat menyelesaikan masalah kamu, Nak. Tetapi Ibu dapat membantu kamu dalam memahami masalah kamu dan bagaimana memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Tentunya Mia masih ingat karena ini kan bukan sesi konseling pertama Mia. Iya, Bu, Mia masih ingat kok. Tapi rasa-rasanya kalau habis konseling sama Ibu itu masalahnya jadi kelar deh. Jadi gini, Bu, nilai saya di mata pelajaran sejarah dan ekonomi turun, Bu. Padahal dari kelas 10 sampai 11 nilai saya cenderung stabil, bahkan meningkat, Bu. Saya pada saat pembagian nilai UTS kemarin, Bu, saya mendapat nilai yang kurang memuaskan bagi saya. Bukannya tidak bersyukur, mendapat nilai 75 di mapel ekonomi dan 80 di mapel sejarah. Tapi saya merasa diri saya itu mampu untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, Bu. Lalu saat saya mengerjakan UTS ekonomi, saya merasa jawaban saya sudah tepat. Ya, namun karena yang mengajar Bu Eni gitu deh. Terus ya gaya pembelajaran Bu Eni itu ceramah terus, jadi kan bikin ngantuk dan membosankan, Bu. Lalu karena guru sejarah kelas 12 kan guru baru ya, Bu, saya kayak merasa kurang cocok gitu. Kalau caranya nggak sama, poinnya berkurang lah, dan masih banyak rempongan Bu Eni. Kan saya jadi sebel banget, Bu. Padahal kan saya ingin sekali bisa lolos SNMPTN di Undip. Kalau nilai saya turun kan nanti jadi mempengaruhi nilai rapor saya, Bu. Terus ya, Bu, saya merasa makin ke sini teman-teman sekelas saya, ya kecuali Ajeng, kayak nggak suka gitu sama saya. Setiap saya berusaha aktif di kelas, mereka malah kayak menganggap saya sok pinter gitu deh, Bu. Atau saat saya mendapat nilai terbaik di kelas, teman teman saya tuh kayak iri gitu, Bu, sama saya. Kelihatan banget dari sikap mereka ke saya, Bu. Mereka juga kayak gitu ke Ajeng. Bahkan Ajeng dikatain nebeng pintar berteman dengan saya. Kok mereka gitu ya, Bu, sama saya? Apa saya salah untuk aktif di kelas dan berprestasi? Ih, kan aneh banget gitu, Bu. Mereka tuh. Bagaimana ya, Bu? Sebel saya tuh, Bu, sebenarnya. Ibu paham. Mia tenang dulu ya, Nak. Ceritanya pelan-pelan, tetap rileks saja ya, Mia. Ibu begitu mengerti dan memahami apa yang Mia ceritakan tadi ke Ibu. Mia pasti merasa gundah gulana begitu ya di dalam hati dan terasa begitu tidak nyaman ketika di kelas karena hal tersebut. Dapat Ibu simpulkan dalam masalah yang sedang dialami oleh Mia ini setidaknya ada 2 masalah ya. Yang pertama, masalah mengenai hasil nilai UTS kamu yang kurang memuaskan ya, Nak, dan adanya ketidakcocokan kamu dengan guru pengampu mata pelajaran ekonomi serta sejarah. Yang kedua, kamu merasa jika teman kelas kamu tidak suka dengan sikap kamu yang aktif di kelas begitu ya, dan memiliki prestasi yang banyak gitu, jadi mereka merasa iri menurut kamu. Maka dari itu, dari kedua masalah tadi, mana yang mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu nih, Mia? Jelas permasalahan yang pertama, Bu, itu menyangkut nilai saya di rapot dan dapat berpengaruh pada hasil prestasi saya di kelulusan nanti pula, Bu. Lalu juga nilai tersebut juga sebagai modal saya untuk mendaftar SNMPTN. Baiklah, Mia. Oke, Ibu mengerti sekali. Namun, Mia, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti Ibu ada rapat bersama dengan para guru pada jam 1 siang. Sepertinya juga kalian akan dipulangkan lebih awal, Nak. Jadi, saat ini kan jam 12 ya, maka sepertinya kita hanya punya waktu sekitar
50 menit ya sepertinya. Jika Mia nanti masih ingin melanjutkan sesi konseling ini, kita bisa menjadwalkannya. Namun saat ini ayo kita fokus pada waktu kurang lebih 50 menit ini kita manfaatkan baik-baik untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang Mia hadapi. Siap, Bu. Kalau tentang jadwal ulang, nanti saya bisa WA Ibu ya. Ya, Nak Mia, kalau boleh Ibu tahu, mulai kapan kamu merasa kalau Ibu Eni itu gaya pembelajarnya membosankan begitu bagi kamu? Sepertinya ya sejak pertemuan keempat, Bu. Saya masih ingat ngantuk banget waktu diajar, apalagi kelasnya di siang hari. Berarti sejak pertemuan keempat ya. Iya, Bu, benar. Sejak itu jadi kayak bosan banget dengan pelajaran ekonomi. Kalau pelajaran sejarah sih masih lumayan, Bu, nggak ngebosinin banget. Kalau Ibu boleh tahu, selain karena gaya pembelajaran Bu Eni yang menurut kamu membosankan dan bikin ngantuk, apakah teman-teman yang lain juga merasakannya? Apakah Ajeng juga cerita kalau gaya pembelajaran Bu Eni itu begitu membosankan seperti yang dirasakan oleh Mia? Iya, betul. Kemarin aja pertemuan terakhir sebelum UTS, ada yang malah ke kantin, Bu. Nggak masuk kelas. Katanya males sama pelajaran ekonomi gitu. Apakah Mia ikut ke kantin juga, Nak? Ibu harap tidak ya. Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi ketika diajak ke kantin oleh teman ketika masih jam pelajaran, walaupun tidak ada guru yang mengajar atau jam kosong, tentunya tidak baik perilaku tersebut ya. Saya yakin juga guru mata pelajaran yang seharusnya mengajar namun ada halangan dan tidak bisa masuk kelas, jika tahu bahwa siswanya malah ke kantin di jamnya, akan kecewa dan sedih loh Mia tentunya. Tentu saja tidak, Bu. Mana berani saya, Bu. Sebenarnya saya pernah usul sama Bu Eni agar pembelajarannya tuh nggak ceramah terus. Kayak kuis atau pakai game gitu, tapi Bu Eni menolaknya secara halus. Karena materinya cukup sulit, kata Bu Eni seperti itu, Bu. Singkatnya, Mia sudah pernah melakukan usulan tentang gaya pembelajaran Bu Eni ya, Nak. Namun Bu Eni menolaknya, begitu? Iya, begitu, Bu. Saya nggak salah kan, Bu, ngasih usulan gitu? Menurut Ibu, Mia cukup berani untuk melakukan usulan tersebut. Malah justru bagus. Mia jadi bisa menjadi masukan untuk guru pengampu pelajaran tersebut. Mungkin maksud Bu Eni itu baik menolak usulan Mia karena materinya begitu sulit sehingga untuk menggunakan metode pembelajaran seperti game kuis itu tidak bisa Mia untuk diaplikasikan begitu. Jadi gitu ya, Bu. Aduh, saya jadi kok nggak enak, Bu, sama Bu Eni. Tapi, Bu, kenapa ya Bu Eni juga ngasih nilai itu kayak sayang banget, kesannya pelit kalau kata teman-teman nggak murah nilai gitu, Bu. Mau itu tugas harian biasa atau nilai ulangan gitu. Dari pernyataan yang diutarakan Mia, Nak Mia dan teman-teman merasa jika Bu Eni terkesan pelit dan tidak murah nilai ya jika menilai tugas dan ulangan kamu dan teman-teman. Iya, Bu Fatika, jadi saya merasa nggak cocok deh sama Bu Eni. Iya, Bu, benar banget itu. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu bisa tanya sama yang lain juga. Aku berharap banget Bu Eni nggak pelit ngasih nilainya. Apa sebenarnya Bu Eni nggak pelit ngasih nilai ya, Bu? Hanya saja pekerjaan saya yang memang kurang baik, kurang lengkap, dan kurang tepat caranya. Bagaimana ini, Bu? Nampaknya Mia merasa buruk dan sedih dengan hal tersebut ya, Nak. Iya, Bu, benar sekali. Saya jadi bingung harus bicara apa lagi. Sepertinya saya harus mengkomunikasikan hal tadi dengan Bu Eni agar jelas dan clear.
Tapi bagaimana ya Bu, mulai bicaranya dengan Bu Eni? Saya merasa ragu dan agak bingung. Tampaknya Mia masih merasa ragu dan bingung ya. Benar sekali, Bu. Apa saya harus membicarakan ini dengan teman-teman sekelas terlebih dahulu? Lalu jika sudah ada keputusan, bagaimana mengkomunikasikan masalah tersebut ke Bu Eni? Terutama terkait pembelajarannya sih, Bu. Tapi saya pernah ngomong sama Bu Eni. Ya, nah mungkin dengan Mia berdiskusi dengan teman yang lain terlebih dahulu, Mia dapat mendapatkan dari berbagai sisi pendapat terkait permasalahan tersebut. Bukan hanya dari sisi Mia saja, namun semula Mia berkata jika belum bicara dengan Bu Eni, tapi habis saja Mia berkata sudah ngomong dengan Bu Eni. Tolong bisa dijelaskan kepada Ibu bagaimana maksudnya? Itu Bu, saya bicara sama Bu Eni tapi setengah-setengah gitu. Nggak jelas Bu Eni. Bu Eni juga nggak paham maksud saya. Sepertinya karena saya terlalu capek, jadi apa-apa saya bawa dengan emosi negatif. Jadi terkesan semuanya yang ada di sekitar saya auranya negatif. Terus Ibu jelek gitu. Makanya saya merasa tidak nyaman. Selain itu, bagaimana ya Bu, agar saya nggak bosan dan ngantuk gitu saat pembelajaran di kelas? Ya begitu. Menurut Ibu Mia, kamu itu sudah melakukan salah satu cara agar menghilangkan rasa bosan saat pembelajaran di kelas. Mia tuh kan aktif di kelas, itu salah satu caranya loh. Dengan berpartisipasi aktif di kelas, merespon apa yang dikatakan oleh guru mapel, membuat terlihat lebih seru dan menantang karena kan Mia harus berpikir untuk merespon guru yang mengajar. Jadi menurut Ibu, saat itulah kebosanan dan rasa kantuk di kelas akan hilang. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah banyaknya partisipan yang ikut aktif di kelas ya Nak, bukan hanya Mia, kan jadi bosen juga. Ibu begitu mengerti apa yang dimaksud Mia kok. Baik, Bu. Baiklah. Jadi, iya Bu, benar banget. Yang aktif di kelas anaknya tuh itu-itu aja. Mungkin gurunya sampai bosan tuh ya Bu. Saya berusaha aktif di kelas itu sampai-sampai mempelajari materi yang diajarkan agak jauh-jauh hari agar saya dapat lebih paham sedikit materinya. Jadi bisa aktif di kelas. Kadang saya begadang setiap hari, Bu. Emang jadi ngantuk sih, Bu, di pagi harinya, tapi saya minum kopi. Jadi ngantuknya hilang deh. Ya, Ibu paham apa yang dimaksud Mia. Namun Mia, sepertinya jika kamu sering begadang dan minum kopi di pagi hari itu akan berpengaruh ke kesehatan Mia loh. Ibu tahu nak, Mia bergadang karena belajar, membuat tugas. Namun Mia tentunya perlu untuk istirahat, bukan? Mia dapat mengatur dan memanajemen waktu Mia tentunya agar Mia tidak begadang setiap hari. Jika Mia masih sulit dengan memanajemen waktu dan mengatur waktu Mia di keseharian, di pertemuan sesi konseling selanjutnya kita dapat membahas topik tadi. Iya, Bu. Saya juga merasa sejak sering begadang, badan saya suka linu-linu terkadang. Selanjutnya, ibu saya mau diskusi dulu ya, Bu, sama teman-teman sekelas terkait masalah yang tadi itu. Boleh Mia, seperti yang Ibu bilang tadi, bukan dengan berdiskusi, bermusyawarah dengan teman sekelas, dan mendapatkan berbagai banyak sisi pandangan, pendapat, dan solusi. Begitu Mia, tinggal nanti ambil solusi dan jalan keluar yang terbaik yang telah Mia dan teman-teman sekelas putuskan. Nah, selain itu, dapat Ibu simpulkan bahwasannya masalah yang Mia alami ini utamanya karena kurangnya komunikasi atau bisa disebut dengan miskomunikasi begitu ya. Selain itu, Mia terkadang Mia teman-teman Mia sekelas itu mengejek dan mencemooh Mia karena terlalu aktif. Juara kelas tentunya itu tidak benar, berlaku yang tidak baik. Jika saja ejekan
teman Mia di kelas sudah mengganggu keseharian Mia dan kamu merasa sakit hati, mengganggu perasaan kamu, Mia dapat bercerita ke ibu. Ibu harap Mia tidak sering-sering memendam sesuatu masalah sendiri karena itu adalah hal yang kurang baik bagi kesehatan mental Mia. Selain sehat badan dan fisik, Mia harus sehat mental juga tentunya. Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mia jadi agak lebih tenang dan tidak khawatir lagi seperti sewaktu tadi. Terima kasih, Bu, telah membantu Mia. Namun, Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan lagi dengan Ibu. Tapi sepertinya di sesi konseling selanjutnya saja ya, Bu. Saya belum siap. Ya, nggak apa-apa, Mia. Nampaknya Mia mulai merasa tenang agaknya juga ya, dan tidak khawatir lagi tentunya. Ibu turut senang. Terima kasih kembali Mia. Sudah menjadi tugas Ibu sebagai guru BK dan konselor sekolah untuk membantu siswa Ibu. Boleh sekali nak kita jadwalkan sesi konseling berikutnya. Mia mau di hari apa dan jam berapa, biar Ibu cocokkan dengan jadwal Ibu. Bagaimana jika hari setelah pengumuman SNMPTN, Bu? Berarti kurang lebih 2 minggu ke depan. Sepertinya pengumumannya hari Senin. Apakah hari Selasa saja ya, Bu? Baik, Mia, sebentar ya. Ibu cek dulu di jadwal Ibu ya. Sepertinya boleh di waktu tersebut. Besok Mia langsung ke sini saja ya. Jika ada perubahan jadwal, Mia bisa hubungi Ibu dulu ya. Bisa lewat WA juga kan sudah simpan WA Ibu. Baik, Bu, saya paham. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Semoga saya bisa meraih semua impian saya untuk masuk ke perguruan tinggi yang saya impikan. Saya akan terus semangat, giat belajar, dan melakukan latihan soal. Pokoknya saya akan melakukan yang terbaik, Bu. Wah, semangat kamu ini sangat bagus. Pertahankan semangat itu selalu ya, selalu giat belajar dan melakukan yang terbaik ya. Ibu doakan semuanya lancar dan terbaik untuk Mia. Untuk sesi konseling selanjutnya, kamu bisa menjadwalkannya tadi ya, sudah terjadwal di hari Selasa bukan ya, Mia? Begitu? Ya, Bu. Nanti saya WA Ibu untuk sesi konseling selanjutnya. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Iya, tentu saja Mia, sama-sama. Ibu juga turut senang. Terima kasih juga Mia, sudah mau jujur dan terbuka dengan Ibu. Kamu hebat sekali. Sepertinya waktunya sudah tersisa 5 menit aja nih. Iya, Bu, nggak kerasa. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu. Baik Mia, silahkan. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan ya. Tetap semangat Mia. Ibu selalu mendukung Mia. Kamu hebat pokoknya. Terima kasih, Bu. Ibu juga harus jaga kesehatan ya, Bu. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan praktik teknik keterampilan dasar konseling yang di dalamnya berisi berbagai teknik, di antaranya opening, acceptance, structuring, leading, reflection of feeling, clarification, paraphrase, restatement, interpretasi, rejection, advice, challenge, reassurance, dan konfrontasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.